Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, puji Tuhan kita dikumpulkan kembali dalam kondisi yang sehat, dianugerahkan damai sejahtera dan sukacitanya. Hari ini kita akan belajar firman dengan topik cara kerja Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita telah belajar dari Alkitab gitu ya, bahwa ketika Tuhan melakukan pekerjaannya, sesungguhnya dia tidak memandang latar belakang, kemampuan, atau siapapun orang yang akan dipakai untuk melakukan pekerjaannya itu. Ya, hal ini mengajar kita bahwa seringkali kita menggunakan pertimbangan atau menjadi kekhawatiran yang luar biasa atau mengandalkan strategi kita yang berlebihan pada saat kita melakukan pekerjaan Tuhan, sehingga kita justru menomorduakan pengenalan kita akan Allah yang luar biasa itu. Kita lihat beberapa contoh pribadi yang dipakai Tuhan luar biasa, misalnya Musa, sampai berbantah 3 kali dengan Tuhan ya, karena dia sendiri tidak merasa yakin bahwa dia adalah orang yang tepat untuk dipakai Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Atau Daud yang oleh keluarganya sendiri mungkin sudah dilupakan bahwa ada satu anak yang menggembalakan 2-3 ekor dombanya di padang. Sehingga ketika ada nabi Tuhan yang akan memilihnya, dia merupakan urutan terakhir yang disodorkan. Gideon, dan kita akan melihat di hari ini siapakah dia. Ini ya. Nah, di dalam dirinya tentu, di dalam diri orang-orang itu tentu ada penghalang yang besar ketika Tuhan mau memakai dia, yaitu ketidakpercayaan bahwa siapakah dirinya sehingga Allah akan menggunakannya untuk melakukan pekerjaan yang besar. Dan nyatanya Tuhan berhasil membawa orang-orang ini untuk dipakai untuk menyatakan pekerjaan Tuhan yang besar. Ya, kita lihat siapakah Gideon itu di Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 13, bahwa Gideon itu adalah anak Yoas. Dia pada saat malaikat mendatangi dia mengirik gandum, tapi mengerjakannya itu di tempat yang tersembunyi karena begitu takutnya dia terhadap orang Median. Orang Median dikatakan memiliki 900 kereta besi dan melakukan perbuatan-perbuatan untuk menghancurkan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel menabur benih, justru mereka akan melepaskan ternaknya. Mereka melakukan sesuatu yang luar biasa untuk menghancurkan bangsa itu. Tapi yang luar biasa, malaikat Tuhan mendatangi dan mengatakan, Tuhan menyertai engkau yang pahlawan yang gagah, berani. Ya, jadi Gideon sendiri sebenarnya menyadari siapa dirinya, tetapi Tuhan datang mengutus malaikatnya dan mengatakan kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah perkasa. Itu tahapan yang pertama yang Tuhan lakukan ketika dia memanggil seseorang yang dipakai untuk melakukan pekerjaannya. Dia akan memulihkan citra dirinya sehingga dia mulai belajar untuk menyadari penghargaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kemudian ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkan orang Israel dari cengkeraman orang Media. Bukankah aku mengutus engkau? Step by step, waktu demi waktu ketika Allah mulai menyatakan panggilan kepada Gideon, ternyata dimulai dari pujian Tuhan. Dia mulai menyadari dirinya. Dia mulai
menyadari bahwa perkataan Tuhan yang membangun dirinya itu berdampak luar biasa. Sehingga akhirnya Gideon berani berperkara dengan Tuhan. Ya, dia berani meminta tanda. Ya, dia berani mendeklar dirinya di hadapan banyak orang bahwa Allah memakai dirinya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, pada awalnya Gideon yang seorang penakut tidak memiliki kemampuan apapun, nyatanya berhasil dibangkitkan potensinya melalui panggilan Tuhan itu. Jadi kalau kita melihat barangkali orang-orang yang kita layani, dia kelihatannya tidak mempunyai potensi apapun, tetapi kita tahu dari sini bahwa barangkali ketika Tuhan menyatakan diri ke orang itu, baru terjadi perubahan yang besar. Sehingga kita sebagai pelayan Tuhan harus membelanya di hadapan Tuhan dan menanti waktu Tuhan menyatakan dirinya pada orang-orang yang kita layani itu. Sehingga di situ terjadi satu multiplikasi potensi dalam dirinya. Gerakan pertama yang dia lakukan adalah dia berhasil meyakinkan 10 orang untuk merobohkan mezbah Baal, sekalipun dilakukan pada malam hari karena begitu takutnya. Tetapi Gideon yang seorang penakut, Gideon yang seorang yang benar-benar kalau bisa dibilang pengecut gitu ya, tetapi mulai bisa merekrut orang, bisa mulai meyakinkan orang, ya. Dan dia bertindak radikal merobohkan mezbah Baal. Akhirnya Yoaslah yang pada akhirnya harus membela anak itu, ya. Kemudian gerakan berikutnya dia berhasil mengumpulkan 32.000 orang untuk berperang melawan bangsa Median. Ya. Kuncinya adalah waktu Roh Tuhan menguasai Gideon. Jadi di sini kita diyakinkan ketika Tuhan menjamah seseorang, maka dari yang tidak ada bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Dari yang penakut, pengecut, menjadi pemberani yang luar biasa. Jadi orang yang tidak memiliki potensi, tapi roh yang bekerja di dalam dia, sanggup membuat potensinya berlipat ganda. Ya. Kuncinya kalau kita lihat di Hakim-Hakim 6:34, waktu roh Tuhan menguasai Gideon. Bagaimana kita seorang pekerja Tuhan harus belajar agar setiap orang yang kita layani itu dihadiri roh Tuhan di dalam orang itu. Sekalipun pada akhirnya hanya 300 orang saja yang dipakai Tuhan untuk tujuan itu. Nah, kita juga perlu belajar bertanya kepada Tuhan gitu ya. Kenapa screening terakhirnya itu adalah orang-orang yang meminum air dengan tangannya, bukan seperti caranya anjing yang ngokop gitu ya, di mata airnya langsung. Itu pasti mempunyai arti rohani. Untuk dipakai Tuhan, dia harus memenuhi satu karakter tertentu. Kita bisa belajar apa yang dimaksud Roh Kudus dalam firman itu. Nah, ada yang unik di sini. Ternyata pilihan Tuhan untuk 300 orang itu apakah mereka benar-benar orang yang hebat, termasuk dalam spek atau kategori sebagai tentara yang bisa diandalkan secara manusia. Ya. Di Hakim-Hakim 7 ayat 8, disitu katakan, dari rakyat itu, maksudnya 300 orang itu, mereka mengambil bekal dan sangkakala. Ini lucu itu Bapak Ibu Saudara. Dari 32.000 orang, ketika Gideon bilang siapa yang takut, gentar, minggir. 22.000 orang akhirnya menyerah, tidak ikut pertempuran. Dari 10.000 yang ada, diuji untuk bagaimana meminum air, ternyata hanya 300 orang. Ternyata 300 orang ini pun dilihat dari apa yang terlihat mata, dia bukan tentara. Mosok waktu berperang dia katanya mengambil bekal dan sangkakala. Jadi seorang karakter tentara tentu persiapannya adalah senjatanya, fisiknya. Tetapi dia hanya berbekal bekal dan sangkakala. Ya. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing kemahnya, tetapi ke 300 orang itu ditahannya, adapun perkemahan orang Median ada di bawah.
Ya. Kemudian ayat 9, pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tangan. Baru setelah itu di Hakim-Hakim 8, di situ terlihat benar bahwa dari yang 300 orang, dia masuk dalam spek manusia biasa, mentalitasnya mengalami transformasi, bahwa dia bisa dikategorikan memiliki mentalitas tentara. Di ayat 4, ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia, ke 300 orang itu bersama-sama dengan dia. Meskipun masih lelah, namun mereka mengejar juga. Jadi artinya muncul satu pribadi karena proses yang diizinkan, sekalipun dia tidak memiliki satu karakter yang seharusnya, tapi ketika dia mengikuti pekerjaan Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, melihat pekerjaannya yang dahsyat, mentalitasnya diasah, skillnya diasah, sehingga dia benar-benar menjadi satu tentara yang memiliki karakter yang luar biasa. Lebih-lebih ketika mereka berhadapan dengan pemuka di Sukot dan orang-orang di Peniel. Mereka bilang, kalau aku kembali dan berhasil membawa kepala orang-orang Medan itu, maka aku akan menggaruk punggungmu dengan duri. Dan itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini kita bisa diajar bahwa sesungguhnya Tuhan bisa menggunakan siapapun untuk maksud dan tujuannya yang seringkali tidak masuk akal. Kita sebagai gembala, kita sebagai pemimpin seringkali menilai orang berdasarkan cara pandang kita, pertimbangan kita, ciri-ciri yang kita lihat secara mata kita. Orang bisa bergerak sedemikian rupa ketika firman janji Tuhan itu menjamah, meyakinkan, meneguhkan orang itu, sehingga membuat pribadinya berani berperkara dengan Tuhan. Jadi bagaimana caranya satu pelayanan yang kita bangun itu membuat orang berani berperkara dengan Tuhan, itu justru yang paling penting. Orang yang sudah dijamah, digerakkan oleh Tuhan, mereka menggali potensinya luar biasa. Bahkan dia mengalami pembaharuan, pemulihan, penguatan yang luar biasa karena Tuhan sendiri yang mengerjakan dalam pribadi orang itu. Kemudian orang-orang yang digerakkan Tuhan memulai pekerjaan Tuhan dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, dia dimisikan sebagai tentara, tapi tidak memiliki potensi yang layak sebagai tentara. Tapi ketika proses berjalan, maka proses pembentukan itu terjadi. Dan mereka terbentuk seperti yang Tuhan mau. Demikian firman Tuhan, saya sampaikan, semoga ini memberikan satu wawasan bagi kita semua untuk mulai melihat dengan cara pandang Tuhan bahwa Allah sanggup melakukan sesuatu bahkan di luar akal pikiran kita. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.